Salam adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian semua? Kami berharap adik-adik semua sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, adik-adik, karena kita belum bisa beribadah bersama-sama, doa bersama-sama, tapi kita tetap beribadah secara online. Jadi adik-adik untuk mengikuti ibadah online, jangan lupa adik-adik mandi dan berpakaian dengan rapi. Ketika mengikuti ibadah sekolah minggu online, adik-adik harus aktif dan semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Selanjutnya untuk para orang tua, jangan lupa untuk tetap terus ikut beribadah dan juga memberikan teladan dalam beribadah, serta menanyakan hal-hal apa yang anak-anak dapatkan dari cerita firman Tuhan. Sudah jelas ya untuk anak-anak dan para orang tua. Selamat beribadah. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini kami kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah sukacita daripada Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati anak-anak dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing. Tetap Engkau sertai ibadah kami ini Tuhan. Kami akan memulai dari awal, dari pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu yang luar biasa daripada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua yang memimpin ibadah, Engkau yang memberkati dengan urapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom semua adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Nah, kita akan menyambut 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Nah, Kak Eli ingin menyapa yel-yel dengan kalian semua nanti. Ketika Kak Eli bilang merdeka, kalian ikuti 3 kali bersama dengan Kak Lis dan juga Kak Rifan. Oke ya, dimulai ya. 1, 2, 3. Merdeka! Merdeka, merdeka, merdeka. Sekali lagi ya. Merdeka! Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, mari kita angkat pujian kita. Yesus cinta semua anak. Amin. Yesus
sama adik-adik. Hari ini kita mau memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang besok akan kita rayakan. Kita akan tetap terus memuji Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka. Bukan hanya Indonesia yang merdeka, tetapi kita sebagai orang-orang percaya harus merdeka dari si jahat. Kita bukan pasukan yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi pasukan yang luar biasa. Mari kita memuji Tuhan. Sama-sama ya, sama-sama ikut nyanyi pujian ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya apa? Siap gerak dor. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya apa? Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya apa? Sekali lagi. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan dengan kita di sini, saya laskar Kristus. 1, 2, 3. Saya laskar Kristus. Nah, kita menjadi laskar Kristus, menjadi generasi yang wow. Mari kita memuji Tuhan, kita sebagai generasi wow. Tepuk tangannya yang ada di rumah. Bersuka cita kita mau nyanyikan pujian ini. Kita sebagai generasi wow. Kami generasi kuat. Kami generasi hebat. Amin.
Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, namun kita angkat pujian kita, doa buat damai. Benar Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan dengan nyanyian kami Tuhan, bahwa kami rindu kota kami Tuhan Yesus penuh damai, damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan setiap pujian kami, girang-girang kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan sebentar kami Tuhan, anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan Yesus, agar mereka dapat Tuhan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mereka Tuhan selalu paham apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Hamba-Nya yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan, biarlah Engkau urapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik dan para orang tua. Jangan lupa setiap minggunya untuk membuat absen dengan cara mengirimkan foto anak sebelum beribadah dengan berpakaian rapi.
dan mengirimkan video ayat hafalan paling lambat hari Rabu. Untuk pengambilan foto dan video diambil secara landscape dan bukan potret. Untuk video dan fotonya dikirim ke grup WA atau ke nomor ini. Terima kasih, selamat beribadah. Yohanes 6 ayat 48. Akulah roti hidup. Amin. Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Amin. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Filipi 2 ayat 11. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Filipi 2 ayat 11. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 11. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Filipi 2 ayat 11. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi hari ini. Tadi kalian sudah semangat kan memuji Tuhan? Adik-adik ingat gak kalau bulan ini bulan apa ya? Bulan Januari ya? Bukan bulan Januari. Bulan Maret. Bukan bulan Maret, tapi bulan ini adalah bulan Agustus. Nah, kalau bulan Agustus, adik-adik ingat gak? Waktu sebelum corona, adik-adik ketika sekolah, kalau di bulan Agustus kita ngapain aja ya? Nah, adik-adik pasti ingat. Karena di bulan Agustus biasanya banyak sekali lomba-lomba di sekolah. Ada lomba makan kerupuk, ada lomba kelereng, ada lomba balap karung, ada lomba sepak bola, banyak sekali. Tapi memang saat ini ketika kita pandemi corona, tidak ada lomba-lomba itu. Nah, kalau adik-adik tahu nih, kalau kita merayakan lomba-lomba itu kenapa ya? Dalam rangka apa ya? Nah, kita merayakan lomba-lomba itu dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Nah, siapa di sini yang bangsa Indonesia? Angkat tangannya. Wah, banyak ya yang bangsa Indonesia. Nah, kita ini tinggal di Indonesia. Kita adalah bangsa Indonesia. Nah, kalau kita bangsa Indonesia, adik-adik cinta nggak sama Indonesia? Cinta ya, karena kita tinggal di Indonesia, kita bersekolah di Indonesia, papa mama kita bekerja juga di Indonesia. Nah, kita harus cinta kepada Indonesia. Indonesia ini negara kita ini negara yang besar. Kita banyak sekali suku bangsa, seperti tadi pujiannya, Yesus cinta segala bangsa termasuk bangsa Indonesia. Di Indonesia ini banyak sekali suku-sukunya. Ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Mentawai, ada suku Flores, banyak sekali suku-sukunya. Tapi kita semua dipersatukan oleh Tuhan. Kita anak-anak Tuhan dipersatukan oleh Tuhan di negara Indonesia ini. Jadi kita harus mencintai Indonesia ini. Nah, gimana caranya ya kalau kita menunjukkan bahwa kita itu cinta kepada Indonesia ini? Kalau kita cinta kepada Indonesia, sebagai anak-anak yang cinta Tuhan juga, kita harus mendoakan negara kita ini. Nah, adik-adik harus sungguh-sungguh mendoakan negara kita ini. Kita hidup di negara ini, kita harus tahu sekeliling kita, harus tahu keadaan negara kita. Saat ini negara kita sedang mengalami pandemi corona. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendoakan negara kita ini. Dan terlebih lagi kita harus mendoakan siapa? Mendoakan para pemimpin bangsa kita. Kita punya pemimpin loh di Indonesia ini.
Ada Bapak Presiden, ada Wakil Presiden, ada Bapak dan Ibu Menteri, semuanya itu pemimpin-pemimpin kita. Ada gubernur, ada wali kota, dan di setiap kota yang kita tinggal kita mempunyai lingkungan sendiri-sendiri. Ada Bapak RT, ada Bapak RW, ada Pak Lurah, ada Pak Camat. Nah, kita harus doakan para pemimpin kita ini. Kenapa sih kita harus doakan mereka? Supaya para pemimpin ini bisa membuat kebijakan atau peraturan-peraturan yang baik, peraturan-peraturan yang bisa kita taati, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus mendoakan mereka ya, supaya para pemimpin ini mempunyai hikmat ketika mereka menetapkan peraturan, itu seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, contohnya saat ini peraturan-peraturan pemerintah yang kita tahu apa? Ketika kita keluar rumah saat ini harus menggunakan masker. Itu salah satu peraturan dari pemerintah yang harus kita ikuti saat ini supaya kita terhindar dari penyakit corona, supaya kita dilindungi. Nah, pemerintah itu juga memikirkan kepada kita, anak-anak yang tinggal di Indonesia ini, supaya anak-anak ini bisa kembali loh bersekolah. Caranya bagaimana? Ya, kita harus membuat corona ini segera pergi. Corona ini segera selesai, caranya ya seperti itu, salah satunya pakai masker. Nah, ketika adik-adik keluar rumah bersama orang tua dan kembali ke rumah, pemerintah menganjurkan apa? Cuci tangannya dengan air bersih, dengan memakai sabun. Itu adalah kebijakan dari pemerintah. Pemerintah mengajarkan kita supaya kita hidup sehat. Nah, itu tandanya kalau kita mencintai Indonesia dengan mendoakan para pemimpin kita. Nah, kalau kita tinggal di Indonesia ini, kita mempunyai tanggung jawab untuk mendoakan bangsa kita, supaya bangsa kita ini selalu diberkati Tuhan, selalu dilindungi Tuhan. Karena kalau bukan kita yang mendoakan, siapa lagi? Kita ini anak-anak Tuhan, kita menjadi anak-anak terang di tempat kita berada, di negara kita ini. Kita harus mendoakan bangsa dan negara kita. Kita harus tahu lingkungan kita sedang terjadi apa. Sebelah-sebelah kita, tetangga kita, teman-teman kita, apa yang terjadi, kita harus peduli. Sebagai anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan yang baik, kita harus peduli kepada lingkungan kita. Karena lingkungan kita di mana kita tinggal itu Tuhan selalu jagai. Oleh sebab itu, kita juga harus terus mendoakan supaya Tuhan terus melindungi kita, menjagai kita di tengah pandemi corona ini. Nah, salah satunya kalau adik-adik peduli, bukan hanya berdoa, tetapi juga menjaga lingkungan kita. Menjadi lingkungan yang nyaman, menjadi lingkungan yang bersih. Istimewa di tengah pandemi ini, kita harus benar-benar menjaga lingkungan kita. Kita nggak boleh hidup kotor, kita harus hidup bersih. Nggak boleh buang sampah sembarangan, kita harus menjaga ketika ada orang yang tidak kita kenal, kita nggak boleh sembarangan bersalaman. Kita harus menjaga jarak. Kita harus tahu bahwa saat ini kita nggak boleh untuk bersalaman dengan orang lain. Nah, kita harus menjaga jarak, kita harus tahu bahwa itu juga salah satu peraturan pemerintah. Nah, kita harus mengikuti karena kita cinta Indonesia, kita anak-anak yang menyayangi Tuhan, kita selalu patuh kepada peraturan pemerintah. Nah, kalau adik-adik menjaga lingkungan ini, berarti adik-adik menyayangi, mencintai negara kita, negara Indonesia, negara di mana kita tinggal, di mana kita bersekolah, di mana papa mama kita bekerja. Nah, kalau kita menjaga, mencintai Indonesia, kira-kira Tuhan senang enggak? Tuhan senang loh. Tuhan senang kepada anak-anak yang mau mendoakan negaranya, mau mendoakan para pemerintah, mau mendoakan orang-orang yang di sekitarnya. Tuhan sangat senang dengan anak yang seperti ini. Dan ingat, sebagai kita anak-anak yang Tuhan cintai, kita harus menjaga diri kita juga hidup benar. Hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi contoh, menjadi terang, menjadi garam. Contohnya dengan apa? Nah, kita melakukan firman Tuhan. Apa yang adik-adik ketahui, adik-adik sudah sering melihat ibadah online, sekolah minggu kita sudah diajari dengan guru-gurunya, dengan guru-guru sekolah minggu, diajari untuk patuh kepada firman Tuhan. Adik-adik harus menghormati orang tua, apa yang orang tua ajarkan adik-adik harus ikuti. Tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, itu semua harus adik-adik jaga. Hidup benar di hadapan Tuhan, supaya adik-adik diberkati.
adik-adik dijagai, dilindungi ketika adik-adik berada di Indonesia ini. Nah, saat ini Kak Maria mau ceritakan satu tokoh yang dia juga peduli loh terhadap lingkungannya. Ada yang tahu nggak? Kira-kira siapa ya tokoh itu? Namanya Nehemia. Nah, pasti sudah ada yang tahu cerita Nehemia ini. Nehemia ini sudah nyaman, sudah enak. Dia bekerja sebagai juru minuman raja. Saat itu dia sudah nyaman dengan enak sekali bekerja di kerajaan. Dia sudah dikasih oleh rajanya. Jadi dia sangat santai, sangat nyaman. Tapi dia ini berasal dari Yerusalem. Dan Yerusalem ini kotanya sudah hancur. Lalu suatu saat ada saudaranya datang dan bercerita kepada Nehemia. Nehemia, kamu tahu enggak kondisi kotamu Yerusalem sangat-sangat memprihatinkan. Kalau kamu lihat kamu pasti sedih. Diceritakan ini dan itu, ini dan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Nehemia sedih. Nehemia berkabung. Dia merasa sangat-sangat sedih karena dia begitu peduli dengan negaranya ini. Dia sangat peduli dengan negaranya ini. Bahkan dia berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan dia berpuasa. Dia sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Aku begitu peduli dengan negaraku ini, dengan Yerusalem ini. Tapi sudah hancur. Dia sangat-sangat sedih. Lalu ketika dia bersedih, tentunya mukanya nggak senyum ya. Tapi sedih. Ketika dia tetap bekerja, melayani raja, memberikan minuman kepada raja, raja bertanya, loh Nehemia, kok wajahmu sedih? Ada apa? Nehemia takut. Waduh, kalau aku cerita kepada raja, nanti raja marah. Kan aku begitu mencintai negaraku, sedangkan aku nggak tinggal di sana, aku tinggal bersama raja ini. Tetapi akhirnya Nehemia bercerita. Dan apa yang terjadi? Rajanya itu malah membantu Nehemia untuk membangun kembali negaranya. Nah, singkat cerita Nehemia kembali ke negaranya. Dia membangun negaranya supaya bisa seperti dulu lagi. Dia bangun tembok-temboknya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia membangun itu, dia ada yang tidak suka. Bahkan ada yang berusaha untuk membunuh Nehemia. Tetapi kira-kira Nehemia langsung pulang kembali ke raja, enak di sana kerja kembali, apa seperti itu? Tidak loh, Nehemia tetap mempertahankan. Nehemia berusaha membangun kembali negaranya ini karena dia begitu mencintai negaranya ini. Dia berusaha, dia berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang terjadi? Apa Tuhan tinggal diam? Tidak, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan membantu Nehemia ini dan akhirnya berhasil membangun. Sampai musuh-musuhnya, wah kok bisa ya? Padahal itu sudah hancur loh negara itu. Kok dia bisa bangun kembali ya? Dan dia bukan siapa-siapa, hanya orang biasa, tapi kok bisa bangun ya? Nah, itulah karya Tuhan. Karena Nehemia takut Tuhan, Nehemia berdoa sungguh-sungguh, bahkan berpuasa, dan dia sungguh-sungguh peduli kepada negaranya. Ketika dia berdoa buat negaranya, yang terjadi adalah Tuhan membantu Nehemia sehingga negaranya itu kembali bisa berdiri. Nah, begitu juga saat ini. Kak Maria berharap adik-adik semua juga mau mendoakan negara kita, negara Indonesia. Saat ini adik-adik pasti bingung, kok nggak seperti dulu lagi ya? Nggak boleh main di luar dengan bebas, nggak boleh bersalaman dengan guru-guru di sekolah, bahkan nggak boleh loh datang di sekolah. Nah, ketika pandemi ini yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan adalah mendoakan negara ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kak Maria dan guru-guru sekolah minggu lainnya juga berdoa. Kita sama-sama berdoa. Kita berdoa bagi bangsa ini supaya bangsa ini dilawat Tuhan. Supaya Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa ini dan kita bisa kembali seperti dulu lagi. Kita percaya Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Tuhan kita itu pencipta segalanya. Tuhan mampu melakukan segalanya. Yang kita perlu lakukan hanya berdoa. Hanya memohon kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Dan percaya
pasti Tuhan punya rancangan yang indah. Kita tinggal di Indonesia ini, pasti Tuhan punya rencana buat adik-adik, buat kita semua, buat papa, mama, adik-adik. Tuhan pasti punya rencana. Bahkan di tengah pandemi corona ini, rencana Tuhan tidak akan gagal. Rencana Tuhan pasti berhasil. Tinggal kita mau berdoa sungguh-sungguh supaya rencana Tuhan itu dijalankan. Dan kita mau mendoakan negara kita ini supaya negara kita ini bisa dilawat Tuhan, kembali dipulihkan oleh Tuhan. Nah, itu cerita kita hari ini. Kita percaya kita semua adalah anak-anak yang cinta Indonesia. Anak-anak yang yakin bahwa Indonesia ini adalah negara yang diberkati Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mendoakan negara kita. Dimanapun kita tinggal, mau di kota Batam, mau di kota Surabaya, mau di Jakarta, mau di Medan, dimanapun kita berada, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan itu mendengarkan doa yang sungguh-sungguh, doa dari adik-adik yang sungguh-sungguh. Nah, kita saat ini punya ayat hafal nih. Kalau adik-adik bisa menghafalkan, kiranya Tuhan memberkati ayat ini dan menjadikannya sungguh-sungguh nyata. Ayat ini ada di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Kita baca ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, luar biasa loh ayat ini. Kota di mana Tuhan tempatkan kita ada saat ini, itu Tuhan mau memberkati kota itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita mendoakan kota itu. Kalau kita berdoa kota itu kepada Tuhan, Tuhan menyatakan itu kesejahteraannya kota itu adalah kesejahteraan kita. Jadi kita harus mendoakan sungguh-sungguh. Nah, sekarang setelah adik-adik sudah menghafal ayat itu, jangan lupa ayat itu nanti kalian bisa memvideo ayat itu, mungkin dibantu oleh papa mama atau kakak-kakaknya, supaya ayat itu bisa kalian hafal. Nah, kalau kalian merasakan ayatnya kok kepanjangan ya, bisa disingkat. Jadi caranya adalah Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Jadi adik-adik hafalkan ayat hafalan itu, karena di mana kota tempat kita tinggal itu Tuhan akan memberkati ketika kita mendoakan kota itu. Percayalah Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sungguh-sungguh mau memberkati kita semua. Dimanapun kota kita tinggal, kalau kita sungguh-sungguh mendoakannya, kita akan merasakan bahwa wah, Tuhan melawat kotaku. Tuhan mengubah kotaku menjadi kota yang jauh lebih baik. Dulu kotaku seperti ini, tapi ketika kita semua berdoa buat kota ini berubah loh. Banyak orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang dulunya suka berdosa, suka melakukan hal-hal buruk, berubah di kota itu. Itu karena apa? Itu karena doa kita semua. Doa adik-adik, doa guru-guru sekolah minggu, kita sama-sama berdoa. Kita mendoakan kota di mana kita tinggal, pasti Tuhan akan memberkati. Sehingga kesejahteraan kota itu menjadi kesejahteraan kita juga. Jadi kalau kota itu sejahtera, pasti kita juga sejahtera. Di mana kota itu penuh damai, kita tinggal dengan penuh damai. Di mana kota itu pemerintahnya baik, kita juga akan tinggal di situ dengan baik. Jadi jangan pernah berhenti mendoakan ya adik-adik. Sungguh-sungguh mendoakan kota di mana kita tinggal. Karena sungguh-sungguh kota itu di mana kita tinggal, itu Tuhan turunkan berkat, kita akan merasakan berkat yang dari Tuhan. Nah, Tuhan mau kita menjadi saluran berkat bagi kota di mana kita tinggal. Nah, jangan lupa adik-adik juga ajak papa mamanya
Papa mamanya ketika mau tidur, ayo Pak kita berdoa, ayo Ma kita berdoa. Berdoa buat apa? Buat negara kita, buat kota kita, supaya kota kita diubahkan, supaya kota ini diberkati oleh Tuhan. Ajak abangnya, ajak kakaknya, ajak adik-adiknya yang masih kecil, supaya mau mendoakan kota kita, negara kita ini, dan kita mencintai kota ini, mencintai negara ini dengan sungguh-sungguh. Nanti Tuhan pasti akan lawat. Karena itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berbohong, firman Tuhan pasti terjadi. Percayalah adik-adik, setiap kita yang berdoa itu tidak pernah sia-sia. Karena doa itu pasti didengar Tuhan dan Tuhan akan menjawab doa itu. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, sekiranya Tuhan senang enggak ya kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Pasti Tuhan senang. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar dan menjawab. Nah, kalau Tuhan sudah jawab, Tuhan sudah berkati, sungguh kita akan berbahagia. Wah, Tuhan sungguh-sungguh jawab. Tuhan sungguh-sungguh baik, Tuhan sungguh-sungguh dengar, berarti Tuhan sungguh-sungguh sayang kepada kita. Berarti kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang diperhatikan Tuhan, anak-anak yang disayang Tuhan. Nah, sekian cerita hari ini, kiranya adik-adik bisa mengerti bahwa kalau kita mencintai negara ini, jangan lupa mendoakan. Mendoakan siapa aja? Mendoakan para pemimpin, mendoakan lingkungan sekitar kita, istimewa kota di mana kita tinggal. Kalau kita nggak mendoakan, siapa lagi yang mendoakan? Kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak yang takut sama Tuhan. Dan jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan. Nanti kalian bisa memvideo, nanti kalian bisa kirim via nomor yang sudah diberikan. Nah, tadi juga harus ada absen ya, adik-adik yang sudah lihat, adik-adik foto, dan adik-adik kirimkan absennya itu. Supaya guru-guru sekolah minggu juga tahu, oh anak ini mengikuti ibadah sekolah minggu, oh anak ini dengan rajinnya mengikuti. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati anak-anak yang rajin beribadah. Walaupun secara online, tapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti dan memberkati adik-adik semuanya. Nah, sekian firman Tuhan hari ini, kita berdoa ya. Kita pejamkan mata kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya cerita ini Tuhan dapat kami mengerti, dapat kami lakukan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh berdoa buat bangsa dan negara kami, buat para pemimpin kami Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, keadaan negara kami ini, keadaan para pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa buat mereka Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal Tuhan, supaya Engkau memulihkan Tuhan, supaya pemulihan terjadi di tempat kami tinggal ya Tuhan, supaya kami dapat merasakan kembali Tuhan apa yang dulu pernah kami rasakan Tuhan. Kami bisa bersekutu dengan teman-teman kami Tuhan, kami dapat beribadah kembali di gereja kami ya Tuhan. Kami juga dapat kembali bersekolah ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau mempunyai rancangan yang indah Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan bagi kota di mana kami tinggal Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan Tuhan kota di mana kami tinggal Tuhan, supaya kota ini dapat menjadi saluran berkat Tuhan dan dapat melakukan segala rencana-rencana yang sudah Engkau tetapkan di atasnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk papa mama kami Tuhan, berikanlah kesehatan yang baik Tuhan, supaya papa mama kami Tuhan dapat terus bekerja Tuhan, dapat terus melaksanakan Tuhan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan Tuhan. Juga berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang senantiasa beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur, kami bersyukur atas segala berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Jagai kami terus Tuhan, lindungi kami Tuhan, mampukan kami melalui hari-hari kami Tuhan di tengah pandemi corona ini Tuhan, supaya kami Tuhan dapat terus menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak yang taat akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Nah, sekian ya adik-adik cerita kita hari ini. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Shalom.